Halo, assalamualaikum bolo-bolo. Pada kesempatan kali ini saya mau menanam pakcong, guys. Nah, ini bibitnya. Oh ya, ini kebetulan bibitnya kemarin itu saya dikasih sama teman saya, guys. Teman baru kenal juga sih sebenarnya. Jadi kemarin ada anak KKN yang program KKN-nya itu lokasinya di desa saya, guys. Nah, kemudian ada satu orang seperti itu dan ternyata rumahnya itu masih di area dekat saya, guys. Hanya beda desa seperti itu. Namanya Mas Iksan. Nah, kebetulan beliau itu juga eh, miara atau ternak sapi perah, guys. Nah, sapi perahnya itu untuk pakannya beliau persiapkan ada odot dan juga pakcong ini, guys. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol lah dan kemudian akhirnya ditawarin untuk nyoba tanam pakcong ini, guys. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, kemarin lusa kalau nggak salah, beliau datang ke rumah main sambil ngantar bibit ini, guys. Dikasih bibit ini. Kurang lebih kemarin itu satu karung yang karung beras 15 kilo itu, guys. Saya nggak tahu nih ada berapa biji, mungkin kurang lebih ya ada seratusan biji mungkin ya. Nggak saya hitung. Pokoknya kemarin itu satu karung beras 15 kilo itu hampir penuh, guys. Nah, kemudian beliau juga ini sih, apa ya, sharing gitu pengalaman beliau waktu menanam. Katanya sistemnya itu sistem apa ya? Sistem parit gitu, guys. Jadi untuk medianya itu kita cukup gali dengan kedalaman ya 10 sampai 15 cm. Kemudian nanti bibitnya itu kita tanam atau kita taruh di parit yang kita buat ini dengan cara berbaris. Nah, satu paritnya atau satu lajurnya ini nanti diisi dengan dua baris seperti itu, guys. Beliau ngasih saran seperti itu sih, karena katanya beliau sudah mencoba berbagai jenis apa ya, cara tanam gitu kan. Beliau pernah coba tanam berdiri, kemudian agak miring gitu kan. Nah, ternyata menurut keterangan beliau si Mas Iksan ini produktivitasnya kurang, guys, kalau ditanam secara berdiri tegak ataupun miring. Katanya produktivitasnya seiring waktu itu malah menurun karena katanya perakarannya itu kurang kuat kalau ditanam secara tegak maupun miring. Nah, saya juga karena baru pertama kali kan nanam-nanam, jadi ya pengalamannya masih kurang. Nah, beliau yang sudah cukup lama, sudah sering menanam juga, jadi ya pada kesempatan kali ini saya mau coba melakukan penanaman dengan teknik yang beliau ajarkan sih, guys. Saya mau coba lihat nanti gimana hasilnya gitu kan. Nah, ini kita cukup apa ya, buat parit-parit seperti itu sih. Oh ya, kebetulan ini sudah mulai hari pertama puasa, guys. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan gitu kan. Nah, kebetulan ini juga saya tenaganya agak kurang, guys. Jadi ya kerjanya apa ya, semampunya. Karena ini masih siang dan sudah loyo, nyangkul. Nah, jadi ya apa ya, kita kerja semampunya aja, guys, nggak usah ngoyo. Daripada eh, apa ya, haus lapar nanti kan. Nah, oke, balik lagi, guys. Nah, kita sudah buat ini ada dua lubang paritnya. Saya coba buat dua dulu, kemudian saya lihat nanti bibitnya cukup atau enggak di dua parit ini. Kalau nanti ternyata bibitnya masih sisa, kita buat parit lagi, guys. Nah, kemudian untuk cara tanamnya seperti ini, guys. Beliau mengajarkan itu. Cukup ditidurkan seperti ini, kemudian di apa ya? Dibuat dua baris seperti ini, guys.
Nah, kemudian cukup kita biarkan seperti ini guys, tidak perlu ditimbun dulu. Katanya menurut Mas Iksan nanti ketika sudah mulai tumbuh tunasnya gitu kan, kemudian sudah cukup tinggi ya mungkin kurang lebih dengan ketinggian tunas itu sudah 20 sampai 30 cm lah seperti itu. Nanti baru kita kubur secara tipis-tipis seperti itu. Yang penting batang dari tunasnya itu sudah terkubur guys, sehingga apa ya, membantu untuk memperkuat batangnya itu guys supaya nggak roboh. Kalau ketiup angin atau seperti apa gitu kan, semakin tinggi kan semakin berat. Nah itu nanti kita kubur tipis-tipis, katanya seperti itu, supaya membantu juga agar tidak roboh si tunas yang tumbuh itu guys. Seperti itu sih katanya. Nah seperti ini tekniknya. Kita apa ya, buat seperti apa ini, berbaris ya, dua baris ini. Oh ya, bibit itu memang biasanya seperti ini guys, ada dua ruas. Jadi biasanya kalau yang dijual-jual itu seperti ini guys, motongnya itu. Ini mungkin kurang lebih panjangnya 20 sampai 25 cm kurang lebih. Yang penting biasanya itu disisakan dua ruas guys, untuk calon tumbuh si mata tunas itu, seperti itu sih. Kemudian bibitnya ini kalau menurut saya sudah tua sih guys. Kenapa? Kita bisa lihat dari ada apa namanya ini, selimut lah, bukan daun ya, ini kayaknya selimut gitu. Dia yang menyelimuti batangnya seperti itu guys, yang warnanya ini sudah kecoklatan. Nah itu tandanya berarti dia sudah tua. Biasanya kalau masih muda itu untuk kulitnya ini warnanya masih agak kehijau-hijauan seperti itu. Nah karena ini warnanya dia sudah kecoklatan, jadi ini memang bibitnya sudah cukup tua sih guys. Si Pak Congnya itu mungkin sama Mas Iksan dibiarkan sampai dia itu benar-benar tua dan siap dijadikan bibit memang. Karena beliau juga katanya sekarang lagi menanam, menambah untuk persediaan pakannya katanya. Jadi mungkin ini kemarin sekalian beliau apa ya, buat bibit kemudian ada sisa mungkin dikasihkan ke saya gitu ya. Saya kan kurang paham juga, tapi katanya beliau juga lagi nanam sekarang ini. Nah, seperti itu guys. Nah, ternyata lubang parit yang saya buat ini kan baru 2 lajur dan ternyata bibitnya masih tersisa cukup banyak guys. Ini mungkin ya 100 lebih lah bibitnya. Jadi habis ini kita lanjut untuk pembuatan parit. Mungkin 5 sampai 6 lajur mungkin ya nanti nih. Supaya bibitnya tertanam semua. Oh ya, ini kita pastikan apa ya? Kan di ruasnya itu ada bagal mata tunas guys, kita pastikan si bagal mata tunasnya itu berada di bagian atas, supaya nanti ketika muncul mata tunas itu dia akan langsung bertumbuh ke atas guys. Jangan sampai salah, mata tunasnya malah kita taruh di bagian bawah. Sebenarnya nggak masalah, nanti dia akan apa ya, akan mengarah ke atas sendiri. Cuman kan lebih baik kalau sekalian gitu kita arahkan si bagal mata tunasnya itu langsung ke atas seperti itu. Sehingga dia tidak perlu apa ya, menekuk gitu kan. Karena kita salah menaruh di posisi bawah, dia harus menekuk gitu kan untuk bisa apa ya, menghadap ke atas gitu. Nah, posisinya kita lihat saja si calon bakal mata tunasnya itu kelihatan kok. Dia kayak gimana ya, ada sedikit menonjol seperti itu. Nah, itu kita taruh di bagian atas ketika kita menatanya tadi tuh. Nah, ini saya buat parit lagi guys, karena tadi 2 lajur itu ternyata bibitnya masih sisa banyak. Oh ya, istirahat dulu guys, capek. Loyo guys. Nah, ini guys, hasil dari proses penanaman pakcong si Mas Iksan guys. Dia sempat foto prosesnya seperti itu guys. Jadi di umur 2 minggu kurang lebih ya, dia akan muncul tunas tadi tuh guys. Nah itu dia tidak langsung dikubur guys. Dia biarkan dulu sampai cukup tinggi tunasnya. Setelah tinggi baru beliau kubur seperti itu. Nah, tekniknya seperti itu sih.
Hasilnya seperti tadi itu yang sudah pakai Mas Iksan tanam dan cukup subur sih kalau dilihat dari fotonya tadi. Dan katanya menurut keterangan Mas Iksan untuk pertumbuhan si pakcong ini dia lebih cepat daripada si odot guys. Nah nanti kita lihat saja dari masa tanam ini sampai dia bisa tumbuh subur besar gitu berapa lama guys. Oke, kita selesaikan dulu untuk menanamnya ini. Ini tadi jadinya ada 6 lajur guys atau 6 parit. Saya buat 6 saja supaya tidak bolak-balik. Nanti kalau ternyata kelebihan ya tidak apa-apa. Nanti kalau ada bibit lagi ya kita bisa menyusul, kita tanam lagi. Sementara ini dulu karena mau tak garap langsung semua juga capek guys. Loyo puasa. Sebenarnya ini masih masih sisa banyak sih si media tanamnya ini. Cuman bibitnya ya nggak terlalu banyak, hanya satu rincing ini sih. Jadi ya kita cukupkan sampai bibitnya habis saja seperti itu. Oh ya ini apa namanya, karena masih musim hujan sebenarnya saya agak agak gimana ya, agak khawatir juga sih guys kalau ini tergenang. Karena kebun saya ini posisinya banyak pohon-pohon besarnya guys, sehingga kalau hujan itu eh, karena kena tampiasan dari daun, dari dahan, ranting segala macam, jadi cukup besar sih guys. Ini curahan air gitu. Sehingga kalau model parit seperti ini, kalau hujan lebat bisa-bisa banjir sih. Saya agak khawatir juga, tapi ketika saya tanyakan ke Mas Iksan katanya aman sih, tidak apa-apa. Kalau ragu nanti bisa ketika hujan deras bisa dikubur tipis-tipis katanya, supaya bibitnya itu tidak terapung seperti itu. Katanya gitu sih. Cuman ya karena ini belum hujan lebat, nanti kita akalin ketika sudah hujan seperti itu sih guys. Nah, oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti pada video berikutnya akan saya update untuk progresnya seperti apa. Mungkin ya 2 minggu ke depan lah. Kita lihat seperti apa guys. Apakah bisa maksimal dengan sistem atau cara seperti ini guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Dadah, assalamualaikum.